Hai semuanya, kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan materi-materi tentang mata kuliah literasi digital. Saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang pertama akan mempresentasikan tentang topik aturan hukum undang-undang ITE kelompok 19. Lanjut. Anggota kelompok Yasmin Rahma Aulia dengan NIM 064, Rahma Indi Aunila 065, Nadifa Putri Sinbi 068. Ya. Pengertian. Pengertian dan tujuan Undang-Undang ITE. Pengertian Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2008 dan kemudian telah beberapa kali diubah, termasuk revisi terbaru pada tahun 2024. Lanjut. Tujuan. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan masyarakat yang lebih cerdas dalam penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memperbaiki layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya yang keempat, membuka kesempatan, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi. Dan yang terakhir, kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Lanjut. Apa saja yang diatur dalam Undang-Undang ITE? Informasi elektronik, Undang-Undang ITE mengatur tentang informasi elektronik yang mencakup teks, suara, gambar, peta, rancangan, foto, email, dan lain-lain. Transaksi elektronik. Undang-Undang ITE juga mengatur tentang transaksi elektronik yang dilakukan dengan bantuan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Yang ketiga, penyelenggara sistem elektronik. Undang-Undang ITE mengatur persyaratan dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Selanjutnya, perlindungan data pribadi. Undang-Undang ITE mengatur tentang perlindungan data pribadi yang harus dijaga oleh penyelenggara sistem elektronik. Selanjutnya, yang terakhir, tindak pidana. Undang-Undang ITE mengatur berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan pencurian data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indi. Baik, eh, poin selanjutnya yaitu penerapan Undang-Undang ITE dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu transaksi online, yang dimana Undang-Undang ITE itu memberikan kepastian hukum bagi transaksi online seperti pembelian barang secara daring atau transfer uang melalui aplikasi fintech. Yang kedua yaitu media sosial, di mana Undang-Undang ITE itu mengatur tentang penggunaan media sosial, termasuk larangan menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang ketiga yaitu keamanan data, di mana Undang-Undang ITE ini memastikan bahwa data pribadi pengguna dijaga dengan baik oleh penyedia layanan internet dan aplikasi. Yang keempat, yaitu perlindungan konsumen, di mana Undang-Undang ITE ini melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik, memastikan bahwa mereka tidak terkena penipuan atau manipulasi. Dan yang terakhir, pencegahan kejahatan, di mana Undang-Undang ITE ini digunakan untuk mencegah dan menindak pidana yang dilakukan melalui teknologi informasi seperti pencurian data dan penipuan online. Lanjut,
di mana berikut adalah beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Yang pertama yaitu pencemaran nama baik yang ada pada pasal 27 ayat 3, penghinaan pada pasal 28 ayat 2, penyebaran berita berbahaya atau tidak benar pada pasal 29, pengaksesan dan pengungkapan data atau informasi dengan tujuan merugikan pasal 31, mengakses dan mengungkapkan data atau informasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada pasal 32. Pengaksesan dan pengungkapan data atau informasi dengan tujuan mengganggu keamanan nasional ada pada pasal 33. Pengaksesan dan pengungkapan data atau informasi dengan tujuan mengganggu ketertiban umum atau kesusilaan ada pada pasal 34. Dan pengaksesan dan pengungkapan data atau informasi dengan tujuan mengganggu keamanan sistem elektronik ada pada pasal 35. Dan pengaksesan pada penggunaan data atau informasi dengan tujuan mengganggu keamanan sistem elektronik untuk keuntungan pribadi atau orang lain pada pasal 36. Dan yang terakhir, pengaksesan dan pengungkapan data atau informasi dengan tujuan mengganggu keamanan sistem elektronik untuk keuntungan pribadi atau orang lain pada pasal 37. Lanjut yang akan dibacakan oleh teman saya, Diva. Baik, selanjutnya ada sanksi dan hukuman. Yang pertama, pidana penjara bervariasi tergantung pada tingkat seriusnya pelanggaran, mulai dari 3 bulan hingga 12 tahun. Yang kedua, pidana denda bervariasi tergantung pada tingkat seriusnya pelanggaran, mulai dari 3 juta hingga 12 juta. Hak kekayaan intelektual dalam konteks Undang-Undang ITE. Selain aspek-aspek yang telah dibahas sebelumnya, Undang-Undang ITE juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Dalam konteks elektronik, HKI adalah hak yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas karya ciptaannya yang bersifat intelektual. Hak ini mencakup berbagai bidang seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet, perlindungan HKI menjadi semakin penting untuk memastikan karya-karya ini tidak disalahgunakan atau digunakan tanpa izin. Kesimpulannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan ekonomi, dan memberikan kepastian hukum. Undang-undang ini mencakup informasi elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan tindak pidana terkait teknologi informasi seperti pencemaran nama baik dan akses ilegal data. Revisi UU ITE memperjelas pasal multitafsir, menambah ketentuan perlindungan anak, dan menguatkan perlindungan konsumen serta hak kekayaan intelektual atau HKI. Memahami Undang-Undang ITE penting untuk melindungi diri, menjaga keamanan data, dan mendukung serta penegakan hukum di era digital. Terima kasih. Sekian tentang topik Undang-Undang ITE yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.